Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang menguji data hasil belajar siswa dengan menggunakan uji normalitas. Dengan judul skripsi yang kami ambil yaitu pengaruh metode snowball drilling terhadap pemahaman konsep siswa pada materi keanekaragaman hayati kelas 10 SMA Negeri 1 Belitang. Baiklah, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Agusta Fauzi, Febria Permatasari, Nurul Aziza Rambe, Milanda Fiona Delviza, Nurdia Nadia Zaida, Anindita Firzasani, dan saya sendiri Iva Damayanti. Baiklah, untuk pembacaan materinya akan dibacakan oleh Febria dan Agusta. Kepada Febria dan Agusta disilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan cara menggunakan SPSS, yaitu dengan uji normalitas, dengan skripsi yang berjudul Pengaruh Metode Snowball Drilling terhadap Pemahaman Konsep Siswa pada Materi Keanekaragaman Hayati kelas 10 SMA Negeri 1 Belitang. Selanjutnya, terlebih dahulu kita mengelompokkan data kelas eksperimen dan kelas kontrol. Untuk kelas eksperimennya tersebut ada nilai pretest dan nilai posttest. Dan untuk kelas kontrol seperti itu juga, ada nilai pretest dan nilai posttest. Selanjutnya di sini kelompok kami menggunakan SPSS versi 15. Bentar. Pertama yaitu kita pada kolom name ini kita ketikkan hasil dan kolom 2 itu kita ketikkan kelas. Untuk desimal kita menggunakan 0 karena data kita tidak ada desimalnya. Untuk label tersebut yang sederetan dengan kolom hasil dibuat hasil belajar siswa. Untuk kelas itu tetap kita buat kelas. Lalu pada values yang deretan kelas itu pada value yang pertama kita buat label pretest 1. Labelnya tuh pretest eksperimen. Lalu kita tekan add, value 2 itu posttest eksperimen. Sedangkan yang 3 begitu juga, tapi dengan pretest kontrol. Dan yang keempat, posttest kontrol. Lalu kita tambahkan dan kita tekan OK. Setelah itu kita ganti dengan data view. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Agusta Fauzi. Pembahasan dari Febria tadi yang mana sampai pada data view. Pada data view tersebut, pada kolom hasil itu kita akan mensalin dulu
pada kolom Excel kita yaitu yang pretest eksperimennya. Untuk pretest eksperimen kita salin dan kita pindahkan ke SPSS. Setelah kita salin, di sebelah kolom hasil itu ada kolom kelas, yang mana kolom kelas itu kita berdasarkan yang telah dijelaskan oleh Febria tadi. Di situ pada kelas pertama, yaitu pretest eksperimen, kita pindahkan menjadi angka 1 terlebih dahulu. Kita ambil di data yang telah kita buat di dalam Excel. Setelah selesai, kita lanjut ke hasil post-test kelas eksperimen. Kita ambil lagi datanya di Excel, yang mana datanya itu berjumlah 33 juga. Untuk itu di copy terlebih dahulu dan kita tempel lagi ke aplikasi SPSS-nya. Itu untuk penempelannya itu kita gabungkan saja. Dan begitu juga seterusnya, pada hasil itu kita lanjutkan dengan angka 2 sampai seterusnya. Setelah itu kita beralih ke kelas kontrol, yang mana pada data kelas kontrol ini berjumlah 32 orang siswa. Kita salin data pretestnya terlebih dahulu. Kita tempelkan ke SPSS-nya. Untuk angka selanjutnya itu yang angka 3 berdasarkan ketetapan yang telah dijelaskan Febria tadi. Dan untuk angka 3 itu selanjutnya sampai ke bawah. Selanjutnya kita itu akan menyalin data yang ada di Excel, itu data post-test kelas kontrol. Kita salin terlebih dahulu data post-test kelas kontrol yang dimulai dari 85 sampai 75, 80. Di copy dulu, terus kita salin ke SPSS-nya. Untuk hasilnya kita lanjutkan dengan angka 4 sampai seterusnya. Setelah kita menyalin semua datanya, langkah selanjutnya itu kita ke analyze terlebih dahulu. Pada analyze kita akan mengambil deskriptif statistik, yang mana di deskriptif statistik ini kita mengambil bagian explore. Setelah itu kita pindahkan hasil belajar siswa itu ke dependent list, sedangkan kelas itu kita pindahkan ke factor list. Setelah itu kita klik plots. Setelah itu kita centangkan normality plots with test. Setelah itu continue. Setelah itu kita tekan. Dan inilah hasilnya yang kami dapatkan dari kelas kontrol dan kelas eksperimen pada hasil belajar siswa. Untuk itu di sini kan kami mengenai uji normalitas. Saya menambahkan sedikit mengenai pengertian uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak normal. Uji normalitas ini berguna untuk menentukan data-data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Metode klasik dalam pengujian normalitas suatu data tidak begitu rumit. Berdasarkan pengalaman empiris beberapa pakar statistik, data yang banyaknya lebih dari 30 angka maka sudah dapat diasumsikan berdistribusi normal. Biasanya dikatakan sebagai sampel besar. Jadi kesimpulannya untuk
data kami itu kan lebih dari 30 angka atau 30 dari siswa. Jadi data kami ini bisa dikatakan normal. Baiklah, saya ingin menambahkan pada tabel test of normality tersebut dapat dilihat Kolmogorov-Smirnov itu jika kita bandingkan dengan teori bahwa jika nilai data itu berdistribusi normal jika nilai signifikan besar dari 0,05. Dapat kita tinjau bahwa hasil belajar siswa pada pre-test eksperimen tersebut signifikannya tuh 0,26, berarti dia berdistribusi normal. Post-test eksperimennya juga begitu, 0,123. Dan dengan pre-test control juga 0,012 dan post-test control 0,033. Begitu juga dengan Shapiro-Wilk. Jadi dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal. Baiklah, untuk uji homogenitas akan disampaikan oleh Milanda. Kepada Milanda, disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Untuk uji homogenitas, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah klik analyze, terus pilih comparison, lalu pilih one way Sinovac, lalu tekan masukkan list ke dalam dependent list, lalu tekan kelas, masukkan ke vektor, lalu pilih option, lalu klik homogeneity of variance test, dan tekan continue. Tekan OK, lalu didapatkanlah hasil dari uji homogenitas. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, sampai di sini presentasi kami dari kelompok 4. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.